Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan kajian daripada hadis Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Kali ini kita membicarakan hadis yang ke-26 dengan tema mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainas naini shadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'a shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bi kulli khutwatin tamsiha ila shalah shadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang manusia harus bersedekah setiap hari selama matahari masih terbit. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau tolong seseorang untuk menaiki tunggangannya atau menaikkan barang-barang ke atas tunggangannya adalah sedekah. Kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang diayunkan menuju sholat adalah sedekah. Serta engkau singkirkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini begitu agung dan merupakan salah satu daerah kaidah agama yang lurus. Jadi ini hadisnya merupakan hadis yang agung yang mana harus kita pahami prinsip-prinsip yang ada di dalam kandungan hadis ini. Sebab hadis ini menjelaskan bahwa amal-amal saleh tidak hanya terbatas pada amalan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, akan tetapi setiap amalan yang di dalamnya terdapat nasihat untuk orang lain juga ada pahalanya. Sehingga dalam beribadah kita bukan hanya terikat kepada ibadah-ibadah yang khusus, tapi kita menolong orang lain ataupun melakukan kebaikan apapun itu adalah termasuk ibadah yang bernilai juga sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap ruas tulang manusia harus bersedekah. Disebutkan bahwa jumlah ruas pada tubuh kita ini manusia, ruas tulangnya itu adalah sebanyak 360 sendi atau ruas. Jadi kita ini banyak, kalau dihitungi ruas yang ada di tubuh kita ini jumlahnya adalah 360 sendi, dan setiap sendi itu menuntut akan wajib kita beri sedekah. Nah,
Di tangan kita banyak kan sendi-sendinya. Itu adalah menuntut akan sedekah. Setiap bentuk amal kebaikan yang berupa tasbih, seperti kita mengucap subhanallah misalnya, itu adalah tasbih, atau tahlil la ilaha illallah, ataupun takbir seperti kita mengucap Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Jadi kalau kita banyak bertasbih, banyak bertahlil, banyak bertakbir, itu adalah merupakan ladang-ladang pahala kita sebagai bekal untuk di akhirat kelak. Atau langkah yang diayunkan untuk menuju sholat, kita hendak sembahyang, berangkat kita untuk menuju tempat sholat, itu adalah setiap langkah kita, setiap kebaikan kita, itu adalah termasuk sedekah. Jadi kita berjalan menuju tempat sholat itu adalah juga termasuk sedekah. Jadi belum lagi kita sholat, kita menuju tempat sholat itu adalah dapat sudah pahalanya. Orang misalnya kan mau sholat zuhur, dia menunggu waktu sholat zuhur, dia berniat untuk menunggu waktu sholat zuhur, dihadangi zuhur misalnya kan, atau menunggu di masjid orang yang mau sholat Jumat, kita menunggu itu juga adalah dapat pahalanya. Apalagi misalnya kalau dalam masjid bisa diniatkan dengan i'tikaf, kita duduk di dalam masjid itu juga mengalir pahala kita. Barang siapa yang menunaikan hal ini di awal harinya, maka ia berarti telah menunaikan zakat jasadnya. Jadi setiap hari ya manusia ini disuruh oleh Allah supaya menzakati tubuhnya. Ya, ruas sendi-sendinya yang ada di tubuh kita ini sebanyak berapa tadi? 360 sendi. Nah, itu dizakati. Bagaimana zakatnya? Ya, diantaranya kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti kita membaca tasbih, tahlil ataupun bertakbir, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang kita kerjakan, sehingga ia akan bisa menjaga selebihnya. Dalam hadis ini disebutkan inna raq'ataini minad duha taqumu maqama dzalik, sesungguhnya 2 rakaat di waktu duha itu sejajar dengan semuanya itu. Kalau orang melaksanakan paginya itu sembahyang duha, sholat duha, nah itu sama, kita juga berarti sejajar, atau kita itu sama dengan mensedekahi jasad kita tadi, yang mana sendinya tadi adalah 200, yang mana sendinya tadi adalah 360 sendi. Nah itu adalah merupakan kita sedekahi, yaitu dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jadi kita usahakan, sekali lagi kita usahakan agar kita setiap hari ini melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Untuk apa? Ya, mensedekahi ruas-ruas sendi kita tadi yang berjumlah 360 buah. Dalam hadis lain malah disebutkan, ya kan, yaqulullahu ta'ala ya ibna adam sholli li arba'a raka'atin fi awwalil yaum akfika fi awwalil yaum wa akfika fi akhirih. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal. Nah kalau di sini malah disuruh 4 rakaat, niscaya aku akan mencukupimu di awal hari dan mencukupimu pula di akhir hari. Jadi awalnya sudah cukup, karena tadi kan awalnya pada pagi hari kita disuruh bersedekah, dan di akhir hari di waktu sore menjelang malam itu sudah mencukupi pula kita bersedekah. Oleh karena itu kalau kita bisa menggawinya, bagus kita laksanakan adalah 4 rakaat. Kalau 2 rakaat kan
hitungannya ya untuk siangnya saja ya. Kalau kita mengerjakannya 4 rakaat, maka itu awal dan akhirnya sudah tercukupi. Sehingga kalau nyakawat tuh setiap hari kita sholat duha itu adalah 4 rakaat minimal. Kalau anak lebih 6 boleh juga. 8 bagus juga, boleh 8 rakaat atau sampai dengan 12 rakaat kita melaksanakan sholat duha. Kalau yang kadakawa yang pertengahan itu adalah 4 rakaat. Kalau yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Apa saja isi dari hadis yang kita pelajari dari hadis yang ke-26 ini? Pertama adalah sedekah yang diwajibkan atas setiap hamba. Jadi kita disuruh bersedekah setiap hari untuk jasad kita ini, untuk ruas sendi kita ini yang 360. Bagaimana cara sedekahnya? Ya bisa kita kerjakan sholat duha, atau bisa pula dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan seperti mengucap tasbih, tahlil, takbir dan lain sebagainya, atau pergi untuk menuju sholat, itu pun termasuk sedekah. Bisa kita kiaskan ya membaca Al-Quran ya kan? Berzikir dan lain sebagainya, membaca sholawat. Kemudian yang kedua, sedekah-sedekah yang biasa bisa dilakukan oleh setiap hamba, misalnya memperbaiki hubungan antar sesama. Kita melakukan hubungan yang baik dengan sesama, baik itu dengan keluarga, dengan tetangga, kita menjalin hubungan baik dengan masyarakat, dengan orang lain, itu adalah juga termasuk sedekah. Artinya kita termasuk berbuat baik. Oleh karenanya jangan sampai kita suka bakalahi, becakut, atau melakukan hal-hal yang terjadi perselisihan dengan misalnya tetangganya, atau dengan saudaranya, atau dengan keluarganya. Kita hindari sebisa mungkin sehingga terjadi hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Jangan ketujuh berkelahi, jangan penyarikan, karena Nabi kada suka orang yang pemarah. Disebutkan kan la taghdab, jangan kamu marah. Jadi kita itu dengan orang lain disuruh supaya berkasih sayang sesuai dengan nama Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya pengasih dan penyayang. Kemudian membantu seseorang untuk menaiki tunggangannya. Ya kalau zaman dahulu itu adalah orang naik kuda. Jadi kalau kita membantu orang lain naik kuda, itu termasuk kita melakukan kebaikan, melakukan sedekah. Sekarang ini orang kada berkuda lagi, menggunakan ya misalnya sepeda motor dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita membantu kelancaran orang untuk melaksanakan bepergian dengan sepeda motornya, dengan kendaraannya, itu juga termasuk perbuatan baik. Misalnya ada yang bannya kempes, miris, kita bantu untuk mengompak, atau ada yang mogok kita bantu dan sebagainya, atau mengeluarkan dari parkiran kita bantu. Itu juga adalah termasuk perbuatan baik. Kita termasuk bersedekah. Kita membantu orang lain untuk ya kenyamanannya dalam berpergian. Kemudian kata-kata yang baik juga adalah termasuk sedekah. Mengucapkan kata-kata yang baik. Dalam hadis lain disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Boleh kita berpander, tapi harus yang baik-baik. Jangan sampai pembicaraan kita itu adalah perkataan yang menyinggung orang lain, mencaci maki orang lain, atau memfitnah, menggibah. Itu adalah perkataan-perkataan yang kada baik.
Perkataan yang baik misalnya memberi nasihat kepada sesama muslim, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, menasihati orang lain, misalnya orang pada sembahyang kita nasihati, itu adalah perkataan yang baik. Atau kita membaca sholawat, berzikir, atau membaca Al-Quran, itu adalah kalimat-kalimat yang baik, dan itu adalah merupakan kalimat termasuk kita bersedekah pada hari itu kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian berjalan menuju sholat adalah juga termasuk sedekah. Kalau kita ingin menuju sholat, itu adalah kita berarti dapat pahala setiap langkah kita karena kita berniat baik untuk menuju sholat, itu termasuk juga sedekah. Atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau di jalan itu ada paku yang akan membahayakan orang yang lewat, kalau itu jajak paku, apalagi kekanakan misalnya, kalau lewat terjajak paku, infeksi tetanus, nah itu kan membahayakan orang lain. Kita singkirkan, itu juga adalah termasuk kita bersedekah. Menyingkirkan gangguan di jalan. Jangan kita menambah gangguan di jalan. Menambah gangguan misalnya jalannya sempit, kita malah duduk-duduk di pinggir jalan sehingga orang yang lewat itu merasa terganggu. Atau misalnya kalau jalannya itu ada lubangnya, nah itu diberi tanda sehingga orang itu kada teranjah, ada celaka kalau menabrak lubang tadi, sehingga itu kan kita berarti menyingkirkan gangguan di jalan, dan itu termasuk juga perbuatan baik dan termasuk juga tanda orang beriman. Menyingkirkan duri di jalan itu termasuk juga ciri orang beriman. Selain kita mengucap la ilaha illallah, itu juga adalah merupakan seutama-utamanya kita beriman. Kesimpulan dari hadis ini adalah badan itu ada zakatnya sebagaimana harta itu ada zakatnya. Awak kita ini ada zakatnya, setiap sendi-sendi yang ada di badan tadi yang jumlahnya 360 tadi itu ada zakatnya. Kayak apa zakatnya itu? Zakatnya badan adalah amalan-amalan kebaikan. Kita hendak menzakatinya, yaitu kita melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari, misalnya dengan membaca tasbih, membaca tahlil, membaca takbir, ataupun kita berkata yang baik, ataukah menyingkirkan gangguan di jalan. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan dan banyak lagi contohnya, kan? Yang jelas kalau kita melakukan kebaikan itu adalah termasuk daripada perbuatan amalan baik yang mengandung sedekah untuk badan kita. Kemudian pintu-pintu sedekah itu sangat banyak dalam Islam. Orang bersedekah itu bukan hanya duit atau harta, tapi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan dan bacaan-bacaan. Bahkan senyum pun adalah sedekah. Manis muka kita dengan orang lain itu adalah sedekah. Perkataan yang baik juga adalah sedekah. Kemudian ibadah dalam Islam itu tidak hanya terbatas pada keadaan tertentu saja, sehingga yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, membaca Al-Quran, berpuasa, atau naik haji, atau berzikir saja. Nah, ibadah itu adalah luas. Kita memberi nasihat itu juga termasuk ibadah. Menyuruh kebaikan itu juga ibadah. Melarang kemungkaran juga adalah ibadah banyak. Kemudian suami bekerja mencari nafkah, ibadah juga. Itu adalah ibadah. Menolong orang lain dalam perjalanan, ibadah. Memberi makan orang lain, ibadah. Memberi minum juga adalah ibadah. Jadi banyak ibadah itu, karena ada ibadah yang khusus, ada yang umum,
Yang khusus itu seperti sudah ditentukan tadi adalah seperti sholat, misalnya puasa, berzakat, haji. Sedangkan yang umum itu banyak. Menuntut ilmu kita termasuk ibadah, ya kan? Bekerja ibadah, nolongi orang lain ibadah. Sehingga banyak hal-hal yang kita niatkan untuk kebaikan. Setiap kebaikan itu adalah nanti merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat disampaikan berkenaan dengan hadis dari dalam kitab Arba'in ini, yang hadis ke-26. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.